Selamat datang kembali bersama saya Irfan Simamura. Pada video sebelumnya kita sudah membuat proses untuk transaksi beli cashnya. Sekarang kita akan membuat proses strip, read, update, and delete untuk menu beli kredit. Sebelumnya kita ke basis datanya dulu. Nah, pada paket kredit kan kemarin ada atributnya itu kode paket, pembuka, tenor, dan bunga cicilan. Nah, sekarang di kredit kita butuh menambahkan dua field lagi atau atribut untuk menampung banyaknya tenor dan total dari kredit yang harus dibayarkan. Ini kan untuk cicilan per tenornya, kita butuh totalnya nanti supaya di menu bayar cicilan itu bisa diketahui apakah sudah lunas atau belum. Oke, kita ke paket dulu, kita tambahkan dua fieldnya, tambahkan dua di sini di bawah bunga, di kredit ya, di kredit kita tambahkan dua. Oke, yang pertama itu frekuensi atau tenornya. Langsung aja kita tulis tenor, lalu total cicil. Oke, lalu kita save. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ke NetBeans, ke kita ke menu beli kredit. Oke, masuk ke source-nya. Oke, yang pertama kita buat dulu variabel prepare statement. Lalu buat variabel untuk default table modelnya, default table model, namanya model sama dengan null. Lalu result setnya result set yes. Oke, lalu sini kita import Java SQL di bintang. Oke, kita import ini. Oke, lalu kita panggil kelas koneksinya, koneksi namanya K sama dengan koneksi 2. Oke, lalu di sini kita panggil metode koneksinya K titik connect. Oke, setelah itu kita buat kelas baru, kelas credit extends menu kreditnya. Lalu kita deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. String, ini kan menu beli kredit, yaitu ada kode kreditnya. Oke, ada nomor KTP pembelinya, ada kode mobil yang dibeli, lalu ada kode paket kredit yang dipakai, lalu ada tanggal. Itu yang untuk bertipe string atau tulisan. Yang bertipe integer, ada cicilan, ada tenor, ada total cicilan. Oke, nah setelah itu kita buat metodenya, public credit, parameternya kosong. Oke, kita masukkan semua komponen UI-nya ke dalam variabel yang sudah kita buat. Di kredit sama dengan txt id beli. Oke, itu txt id beli titik get text. Lalu untuk combo boxnya string combo beli sama dengan combo KTP. Oke, combo pembeli sama dengan KTP titik get select item
string. Oke, setelah itu dis. Nah, labelnya nomor KTP sama dengan combo pembeli split by titik 2 lalu string combo mobil, string combo mobil sama dengan cb kd mobil get select item string. Lalu kita buat variabel untuk array-nya, string array mobil sama dengan combo mobil variabel tadi split. Setelah itu kode mobil dis kode mobil sama dengan array mobil pada indeks ke 0 integer harga mobilnya sama dengan integer parse in. Oke, lalu array mobil pada indeks ke 4 untuk harga mobilnya. Lalu untuk combo paketnya, string combo paket sama dengan cb paket itunya tuh si cbk di mobil name paket cbk paket. Oke, cbk paket get select item untuk string. Lalu kita buat array untuk paketnya, string array paket sama dengan combo paket split by itu dis. Nah, kode paket sama dengan array paket pada indeks ke 0. Oke, apalagi yang dibutuhkan dari data paket? Ada uang muka, tenor, dan bunga. Oke, integer uang muka sama dengan integer titik parse in. Oke, array paket pada indeks ke 1. Oke, selanjutnya untuk tenor dan bunganya kasih pada bawah aja. Nah, di sini integer tenor sama dengan array paket pada indeks kedua. Lalu untuk bunga ini indeks ketiga. Nah, dari mana nih indeksnya? Nanti kan kita akan tampilkan data paket kreditnya nih.
ke dalam item-item yang ada pada combo box. Ini kan ada 4 kode paket, uang muka, tenor, dan bunga cicilan. Nanti kan yang ditampilkan di combo box itu ada kode paketnya, uang mukanya, tenor, dan bunga cicilan, dihitung dari 0 indeksnya. Ini indeks ke 0 untuk kode paket, indeks ke 1 uang muka, indeks ke 2 tenor, indeks ke 3 bunga cicilannya. Oke, setelah itu kita buat perhitungan untuk menghitung berapa total, berapa cicilan per bulan per tenornya, berapa total cicilannya. Oke, kita buat integer DP itu sama dengan DP itu adalah harga mobil dikurangi uang mukanya. Ini kan dalam bentuk persen nih, uang muka, uang muka dalam bentuk persen. Oke, lalu untuk setelah kita ketahui DP-nya, maka kita ketahui berapa yang harus dicicil, yaitu pinjaman. Kita bilang lagi ya pinjaman, sama dengan harga mobilnya dikurang DP-nya tadi, ya kan? Setelah itu kita hitung untuk total cicilannya, integer total sama dengan kan tadi yang harus dicicil itu pinjaman beserta dengan bunganya. Oke, pinjaman dikurang pinjaman dikali bunganya dikali bunga dikali tenornya, karena bunga ini adalah bunga yang dalam per tahun, maka dikalikan tenor. Misal ada tenor 12 bulan, ada tenor 24 bulan, ada tenor 36 bulan, itu kan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, bunganya itu kan dihitung per tahun. Jadi setiap tahun dia yang tenor 12 bulan itu jadi misal bunganya 3%, jadi dia cuma 3% totalnya nanti dicicil untuk bunganya. Lalu untuk yang tenor 24 bulan itu jadi 2 tahun kan, jadi total bunganya itu 6%. 36 bulan jadi 9%, jadi begitu ya. Jadi dikali tenor, nah bunganya kan 100. Oke, ini dibagi 1, lalu tenornya per 12 bulan itu 1 tahun. Oke, setelah itu untuk cicilan per tenornya atau per bulannya, integer, langsung aja kita masukkan ke dis cicilan sama dengan total dibagi tenornya. Nah, tambah ya. Jadi cicilan. Lalu kita masukkanlah yang tadi ke dalam variabel-variabel ini, cicilan, tenor, sama total cicilannya. Oke, cicilan itu sama dengan cicilannya, lalu bis tenor itu sama dengan tenor yang ada di paket kreditnya, itu tenor. Lalu total cicilan itu sama dengan totalnya ini. Oke, pinjaman ditambah dengan bunganya, itu total. Oke, harusnya ini sudah benar, bagi 12. Dibagi 100. Nah, nanti kita coba aja kalau sudah input. Lalu kita ambil untuk tanggalnya, seperti biasa try dan catch exception error, maka muncul pesan geoption pen
Then get message, message dialog. X-Wing Egyptian Peg. Oke, kok nggak muncul ini? Geo Sling. Ini titik. Nah, tadi get message, get show message dialog. Belum pesannya, tanggal harus dimasukkan. Get message. Oke, untuk terakhirnya date sama dengan tanggal. Nama ini untuk tanggal. Date tanggal. Oke, date tanggal. Get date, get date. Format serangan new date formatnya itu y huruf kecil, bulannya huruf besar, lebihnya huruf kecil. Oke, kita import dulu untuk date nya ini, kita copy, kita paste ke importnya. Oke, ini simple ya, simple date format. Setelah itu this, nah tadi variabelnya tanggal serangan df titik format date. Oke, ini untuk kelas kredit dan metodenya beserta mengambil semua data yang ada pada komponennya ke dalam ini, kita ke dalam variabel yang sudah kita buat. Kita save. Oke, setelah itu kita buat combo metode untuk menampilkan data dari database ke combo box ini semua. Oke, untuk kode untuk pembeli dan mobil kan sudah ada kemarin di beli cash, jadi itu aja kita ambil langsung ini sampai sini. Oke, kita copy aja. Aduh, copy. Oke, kita paste di sini di bawah. Oke, untuk combo paketnya kita ambil aja ini, kita paste, lalu kita ganti jadi combo paket. Oke, untuk ini select form jadi paket. Start query ini kita lihat di sini ya, kode paket, uang muka, tenor, bunga cicilan. Kode paket dipisahkan oleh titik 2, ini jadi integer ini tadi uang muka ya, uang muka, lalu ini tadi tenor, lalu ini tadi bunga ya, bunga cicilan. Oke, lalu ini tadi combo ke paket tadi kan. Oke, bunga cicilan, lalu ini kita hapus saja sampai sini. Oke, lalu kita save, kita run apakah sudah muncul datanya ke dalam combo boxnya. Masih belum. Oh iya, belum kita panggil ke metode utamanya. Oke, ini combo mobil, kita paste. Ini tadi pembeli. Ini combo ya. Save. Lalu untuk propertinya kita bersihkan dulu semua, dihapus. Oke, ini juga hapus saja. Oke,
juga hapus item-itemnya karena dia menampilkan data dari database. Oke, coba kita run lagi apakah sudah muncul. Harga mobil not found, bunga cicilan not found, ya kah? Harga mobil, bunga cicilan, adanya penjualan mobil. Integer ini juga integer. Apakah karena tipe datanya bunga cicilan kolom not found? Oke, sudah nemu masalahnya di mana. Ternyata ini ya kurang satu huruf tipe. Oke, kita run apakah sudah muncul semua. Oke, sudah. Itu paket kreditnya kita ubah lagi, ini tenor 12 4 ini paling kecil dia biasanya 20 untuk bunganya 20%. Ini kita ambil tengahnya aja 35. Jadi bunganya itu kalau bunganya 50% itu bunganya cuma 3% per tahun. Kalau bunganya 35% 5. Kalau bunganya 20% per tahunnya itu kita kasih 7. Oke, setelah itu kita buat untuk inputnya atau tambah datanya di sini. Oke, nah, kita buat try and catch dulu. Catch exception error. Oke, muncul kotak dialog. Show message dialog. Pesannya tidak dapat menyimpan data, lalu navigate message-nya. Oke, lalu di sini kita buat objek untuk memanggil semua kelas variabel dan semua yang ada pada metode ini ke dalam sebuah objek yang namanya KR. Oke, namanya tadi nama kelasnya paket. KR sama dengan new paket. Edit, edit, edit. Oke, lalu kita buat query-nya di start sama dengan k titik get call titik require statement. Oke, query-nya insert input, nama tabelnya adalah credit value. Oke, ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada 8 tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya sampai 8. Tanda tanya, tanya udah 1 2 3 4, satu lagi. Oke, lalu this rs sama dengan start execute query. Kita update. Lalu isi-isinya
saja 2, 3, 4. Ini tadi nomor KTP-nya. Ini kode mobilnya, ini kode paketnya, lalu kredit kode kode tanggal. Oke, lalu ini kontrol shift mana lagi. Untuk kelima itu tanggal yang 78, ini string, set string, set in, in. Jadi lalu di situ ada cicilan, tenor, dan total cicilan. Oke, cicilan, cicilan, tenor, dan cicilan. Nah, kita lupa buat ini untuk tampil tabelnya atau refresh tabelnya belum kita buat. Jadi kita ke beli case saja, langsung saja kita copy dari sana. Untuk tabel-tabelnya tinggal ganti nama-nama kolomnya sama query. Oke, sampai situ kita copy ini aja, copy. Di sini, oke, nama tabel kita itu tbl credit, credit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 8 tadi. Ini kode, ini KTP, ini kode mobil, kode paket, KTP pembeli. Ini cicilan per bulan. Ini cicilannya. Set text yang bisa di set text kali itu cuman ini txt ID beli. Kemarin ada keliru tentang set text ini ya, maksudnya set text yang bapak bilang kemarin itu dia yang hanya integer di set text kan, ternyata semua yang berupa text field, supaya nanti kalau kita menambahkan data baru dia ini langsung kosong otomatis dia kalau udah kita klik tombolnya. Jadi nggak perlu lagi nanti untuk menambahkan yang lain, dihapus lagi dulu baru ditambahkan. Oke, save. Oke, lalu kita panggil ini ke dalam nama kita, lalu ke sini tadi. Kita buat web sampingnya untuk mengkonfirmasi berapa jumlah cicilan per bulannya sama cicilannya. Ini masih cicilan, harusnya total cicilan. Oke, total cicilan. Ini total sesuai dengan database-nya. Oke, udah. Nah, di sini. Ini cicilan per bulannya sama dengan RP titik bis cicilan bis KR. Oke, lalu sebanyak
sebanyak KR titik tenor. Oke, atau ini hapus saja, kita kasih di sini dia backslash n, tambah cicilannya sebanyak, ini juga kita slice n, ya titik total cicilan sebanyak nanti berapa jumlahnya, coba kita run apakah sudah bisa atau masih error. Oke, misal kodenya masih saya enable ini ya. Coba ini properties, ya masih oke, bisa diedit ya, editable, run. Oke, ini K001, misal yang beli si Jono, yang dibeli itu Ferrari, dia pakai yang tenor 48 bulan dan pembukanya 20%. Coba kita tambah tenornya sebanyak 48, cicilan per bulannya sebanyak 0, masih belum ya. Oke. Total cicilan dibagi tenor. Ini bis total cicilan sama dengan pinjaman ditambah pinjaman dikali bunganya dikali tenor dibagi 12 dibagi 100. Ini jadi total cicilan. This. Oke, jadi ini kita hapus, kita run lagi. Oke, 02 yang beli si Rojaki, yang dibeli itu Ferrari Panigale, tanggal sekarang masih 0. Berarti di refresh kombonya. Oke, perhitungan DP-nya salah ya. DP itu kan misal DP-nya 50%, berarti setengah dari harganya gitu kan, atau 5 harga dikali persennya dibagi 100 gitu biasanya. Misalnya harganya 50 juta, bunga mukanya 50%, berapa yang harus dibayarkan, yaitu misal harganya 100 juta ya, 100 juta itu kan harus dikali 50 dulu, jadi hasilnya 100 juta tadi, jadi 5 miliar, lalu dibagi 100 gitu harusnya. Ini jadi harusnya harga dikali, bukan dikurang, harga mobil dikali ini uang muka. Coba kita run lagi, sudah berhasil apakah masih sama. Oh, tanggal. Oke. Nah ini ya, jadi cicilan per bulannya itu sebanyak 4.218.944 rupiah. Jadi totalnya itu sebanyak 202.509.350 dari harganya 1
tiga 200 juta. Kok jadi lebih besar total cicilannya, padahal ininya sudah dibayarkan 20%. 48. Oke, 48 itu berapa bulan? Berapa tahun? 3 tahun. Dikali 7 kali 3, 21, ya lebih besar daripada harga pokoknya karena 20% dari 200 juta. 40 juta. Coba kita pakai yang 006. Coba yang ini. Kita yang ambil yang paling murah. Tenornya 12 bulan. Bunganya 3%. Oke. Harga mobilnya itu 200 juta. Kita clear dulu semua ya. Kita hapuskan dulu untuk kreditnya tadi. Oke. Ini kan ada pembagian nih bagi 100 misalnya. Bagi 12 bagi 100. Itu kalau ada pernya lebih amannya kita pakai PP data double aja. Nah, jadi rumusnya begini ya. Nah, ini pakai double supaya lebih aman. Atau ini bisa kita ganti jadi double pas double. Ini koma-komanya nanti. Oke, sudah bisa dihapus. Oke, sama. Oke, kita run ya. Run. Oke, misal R001 Hirojaki mau beli Mercy putih, Mercy Benz putih harga 200 juta. Nah, dia ambil yang DP nya 50%, tenornya 12 bulan, dan bunganya 3%. Oke, jadi nanti itu uang mukanya berarti setengah dari 100 juta. Oke, yang dicicil itu 100 juta. Ini kan 12 bulan, ini 1 tahun, jadi itu cuma 3% bunganya. 3% dari 200 juta itu 2 juta. 2 juta kali 3. 2 juta kali 3 itu 6 juta ya, 6 juta. Jadi yang dibayarkan nanti 200 juta. Coba kalkulatorkan saja. 100 juta tadi, 100 juta. 100 juta. 100 ribu. 100 juta dikali 3 sama dengan 300 juta. 3% kan dibagi 100. Jadi nanti dibayarkan itu 103 juta totalnya. Apakah betul? Ya, 103 juta. Jadi per bulannya itu dia bayar 8.583.333. Oke, udah pas ya. Misal si Rojaki juga mau beli yang sama tapi tenornya bukan si Rojaki, si Dita. KR 002. Dia mau pakai yang tenor ini nih. Yang ketiga. Oh, 204 ya. Si Jono. 003. Dia pakai yang ini. Oke, untuk tambahnya sudah bisa dan perhitungannya sudah pas. Selanjutnya kita buat untuk update dan delete-nya. Selanjutnya kita buat untuk metode untuk mengubah dan menghapus data. Oke, sekarang sebelum kita ke tombol ubah, kita buat dulu mouse click-nya supaya ketika data yang ada pada tabel diklik akan muncul ke text field yang ada di sini. Oke, klik kanan event mouse, lalu mouse click. Nah, di sini karena ini hampir sama dengan beli cash, jadi kita ambil dari sana aja mouse click-nya, hanya menambahkan satu untuk data paketnya nanti. Oke, ini beli cash. Oke, di sini search, cari mouse click-nya. Oke, ini. Oke, mouse click kita ambil sampai sini. Oke,
paste. Oke, kita tinggal tukar-tukar namanya, ini jadi TBL kredit. Kredit. Oke, ini jadi teks teks decode, bukan teks ID beli. ID beli. Untuk KTP udah benar, ini combo mobil, bukan. Oh, yang kedua ini KTP ya, CB KTP. Oke, ini CB KTP, ini kode pembeli. Ini CBKD mobil. Oke, salah, CBKD mobil. CBKD mobil, CBKD mobil, CBKD mobil. Oke, ini 4. Untuk tiganya adalah untuk kode paketnya. Paket get value at row 3 0 1 2 3. Oke, 3. Lalu ini nama variabelnya CBK paket. Oke, CBK paket, CBK paket, CBK paket. Lalu ini kode paket, kode paket, copy, paste. Date-nya udah pas, save. Kita run apakah mouse clicknya sudah berfungsi. Oke, tanggalnya udah masuk. Ini, oke, udah masuk ya. Juni. Untuk fungsi tombol hapusnya, ubahnya. Nah, di sini. Kita ambil aja juga dari menu beli cash supaya cepat. Ini tinggal ganti query aja sama komponen-komponennya. Paste. Oke, ini kalau tadi kredit. Ini kredit. Oke, update nama tabelnya kredit, set KTP. Ya. Oke. Kredit. Cicil. Kredit. Koma. Koma. Cicil. Cicil. KTP oke. Kode paket. Demo ini.
cicilan lalu Ctrl Shift bawah lebih 5 6 7 yang ke-6 itu tenor cicilan. Oke, lalu yang ke-8 itu adalah kodenya, where kode kredit 8 ini kode kreditnya, ini kode kredit. Oke, lalu ini kita kasih job sampelnya. Ceknya yes, tapi jadi agak lama sedikit. Terus dulu semua orangnya. Oke, misal saya mau ubah yang ini, saya mau mobilnya yang mobil ketiga, tanggalnya oke, sudah berubah jadi mobil ketiga. Ini mau jadi si Dita. Ya udah, ubahnya sudah, sekarang hapus. Hapus. Sangat mudah hapus, tinggal ganti query aja, nanti kita copy dari Blikes. Oke. Tombol hapus. Oh, ini. Oke. Ini juga credit. Delete from credit. Where kode kredit tanda tanda. Ini kode kredit. Objeknya KR. Ini juga objek KR. Oke, kita kasih job sampelnya. Hasil dihapus. Hasil dihapus. Seru. Oke. Save, coba kita run. Kita tambahin dulu kayak 005 yang beli si Jono lagi, yang beli itu mobil kedua yang Ferrari, lalu ini paket yang ketiga 6 September tambah. Oke, lalu kita hapus tadi, data berhasil dihapus. Oke, untuk pembelian secara kredit sudah, selanjutnya kita akan membuat untuk pembayaran cicilannya. Oke, sekian untuk video hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, tetaplah bahagia dan ajiba. Thank you.